Hai bro. Balik lagi, seperti biasa di sini kita akan menceritakan film horor buat kalian. Film horor terbaru dari Indonesia yang berjudul Jai Langkung Sandekala. Cerita mitos atau cerita rakyat dari suku Sunda. Apa itu Sandekala? Ketika melarang anak-anak bermain di waktu petang, masyarakat Sunda sering sekali menggunakan istilah Sandekala. Sandekala merupakan cerita atau legenda yang telah menjadi warisan turun-temurun bagi masyarakat Sunda. Dalam legenda masyarakat Sunda, kisah-kisah Sandekala menceritakan tentang makhluk yang gemar mengganggu dan menculik anak-anak yang bermain ketika senja tiba. Mungkin ini juga yang pernah kita alami semasa kecil. Waktu kecil kalau hari sudah mau menjelang maghrib, seringkali orang tua kita menyuruh anak-anaknya untuk segera masuk ke dalam rumah, dan melarang kita berada di luar. Bagi sebagian masyarakat Jawa, sering ditakut-takuti dengan wewe gombel. Balik lagi ke Sandekala. Langsung saja kita ulas kisah horor Jai Langkung Sandekala. Diceritakan di sebuah daerah terpencil yang berada di daerah Jawa Barat. Saat itu waktu sore menjelang maghrib, terlihat pasangan suami istri yang sedang menggenggam sebuah boneka berwujud aneh. Pasutri ini sedang melangsungkan ritual terlarang dengan menggunakan boneka yang menyeramkan tersebut. Di dalam boneka itu tersimpan sebuah lembaran kertas yang tertulis sebuah mantra-mantra. Antara ragu dan takut, akan tetapi mereka tidak ada pilihan lain. Mereka pun mulai mengucapkan mantra-mantra tersebut. Dan beberapa saat kemudian, boneka itu bangkit berdiri dan mulai terdengar suara-suara anak kecil yang memanggil mereka. Apa yang mereka lakukan itu ternyata bertujuan untuk mencari keberadaan Rania. Rania adalah anak mereka yang hilang. Dari mata tersebut ternyata membuka jalan bagi mereka untuk menuju ke alam gaib. Dimas sebagai ayah pun mencoba masuk ke lubang tersebut. Tiba-tiba saja ada sesosok yang menarik Dimas. Dia kembali, namun dengan kondisi kepalanya yang sudah terhempas. 1 tahun kemudian, cerita beralih kepada keluarga Adrian. Kala itu keluarga Adrian sedang berlibur di suatu daerah. Keluarga Adrian mencari pemandangan indah dan mencari spot untuk bersuah foto. Di tengah perjalanan, mereka melihat di pinggiran danau ada sebuah tempat yang menarik perhatian mereka. Mereka pun memutuskan untuk berhenti sejenak. Diceritakan Adrian memiliki anak cewek yang bernama Niki, anak cowok bernama Kinan, dan istri bernama Sandra. Sandra ibu tiri Niki. Tampaknya hubungan Niki dengan Sandra tidak baik-baik saja. Padahal Sandra sudah menganggap Niki seperti anak kandungnya sendiri. Namun Niki belum bisa menerima Sandra. Saking terpesona dengan pemandangan di sana, membuat Kinan, adik Niki, sangat antusias untuk mengambil foto sebanyak mungkin. Kinan yang bersemangat membuat Niki kelelahan karena harus menjaga dan mengikuti adiknya. Sesampainya mereka di tepian danau, Kinan yang masih asik sendiri. Tibalah saatnya Niki ingin pergi ke toilet. Niki berpesan kepada Kinan untuk menunggunya sebentar di sana. Tanpa rasa takut Kinan masih saja asik membuat video vlognya. Namun sepintas ada sosok yang tertangkap oleh kamera handphone. Kinan pun berbalik arah ke belakang untuk memastikan. Tapi di sana tidak ada siapa-siapa. Lalu tiba-tiba Kinan dikagetkan oleh seorang nelayan yang muncul tiba-tiba ke permukaan. Sedikit berbincang-bincang, lalu orang itu pun menyuruh Kinan untuk segera kembali pulang, karena hari sebentar lagi akan gelap. Awalnya orang itu ingin mengantarkan Kinan, karena khawatir kalau Kinan tersesat di tengah perjalanan. Terlebih lagi Kinan harus melalui hutan. Tapi Kinan menolak dan berkata kalau dia bisa pulang bersama dengan kakaknya yang sedang pergi ke toilet. Disinilah awal mula petaka itu terjadi. Kinan dan Niki terpisah di dalam hutan. Kabut mulai turun, membuat Kinan lupa arah jalan untuk pulang. Kinan mulai panik dan berusaha memanggil-manggil Niki. Kinan ketakutan, karena sepintas melihat ada sosok wanita berambut panjang yang sedang memperhatikan dirinya. Walaupun dia tidak dengan jelas melihatnya, tapi Kinan yakin kalau itu adalah sesuatu yang mengerikan. Kinan tersesat lebih jauh masuk ke dalam hutan.
Dan tak sengaja Kinan menginjak sesuatu, ternyata itu adalah sebuah boneka aneh dan menyeramkan. Lalu tiba-tiba saja ada sesuatu yang menarik Kinan. Sementara Niki yang baru saja keluar dari toilet, baru menyadari kalau dirinya sudah kehilangan Kinan. Niki mencoba menelepon. Namun di tempat itu tidak ada sinyal sama sekali. Niki pun bergegas kembali ke mobil dan memberitahukan kepada ayah dan ibunya. Keadaan mulai menjadi panik, karena kondisi yang sudah hampir gelap. Adrian bersama Niki bergegas untuk mencari Kinan, sedangkan Sandra diminta untuk menunggu di mobil. Sampai malam tiba mereka tak kunjung menemukan Kinan. Hingga Adrian pun harus menghubungi polisi dan tim evakuasi untuk mencari keberadaan Kinan. Setelah sekian lama dilakukan pencarian, namun sama sekali mereka belum juga menemukan Kinan. Bahkan mereka sama sekali tidak menemukan adanya jejak Kinan. Majid sebagai kapten polisi yang menangani kasus hilangnya Kinan, seperti menganggap kalau kemungkinan Kinan tidak akan pernah ditemukan lagi. Adrian yang mendengar hal itu pun sedikit emosi dan marah, karena dia yakin kalau Kinan masih hidup. Kondisi sudah sangat larut malam, ditambah turun hujan. Majid menyarankan mereka untuk istirahat, dan melanjutkan pencarian pada esok harinya. Apalagi Sandra sedang dalam keadaan hamil. Kebetulan ada pos polisi yang tidak begitu jauh dari sana. Mereka bisa berteduh dan beristirahat di sana. Di tempat itu, kita diperkenalkan kepada Faisal. Faisal adalah keponakan dari Pak Majid. Untuk sementara waktu mereka akan tinggal di sana. Pada esok harinya pencarian pun dimulai kembali. Niki, Sandra dan dibantu oleh Faisal masuk ke dalam hutan. Setelah berapa lama mereka mencari, namun masih belum ada tanda-tanda keberadaan Kinan. Persediaan air minum pun sudah mulai habis, sedangkan Sandra juga sudah mulai kelelahan. Di dalam hutan itu tak sengaja Faisal menemukan ada sebuah pemukiman warga. Mereka lalu mendatangi rumah warga untuk sekedar meminta minum. Dan bertemulah mereka dengan penghuni rumah itu. Seorang wanita tua bernama Saijah. Dengan berbahasa Sunda, Saijah mempersilahkan mereka untuk masuk. Saijah mengaku telah mendengar kabar kalau ada orang yang hilang. Namun sama sekali dia tidak pernah melihat anak yang dimaksud. Melihat Sandra yang tampak kelelahan, dia pun menawarkan diri untuk memijat Sandra. Sementara di luar terlihat cuaca sepertinya akan turun hujan. Niki dan Faisal berencana kembali untuk membawa mobil. Dan bergegas kembali lagi untuk menjemput ibunya dengan menggunakan mobil. Di tengah perjalanan handphone Niki tiba-tiba berbunyi. Menandakan kalau handphonenya mendapatkan sinyal. Niki berhasil menemukan keberadaan handphone Kinan yang ternyata tidak jauh dari lokasi mereka. Mereka langsung bergegas mengikuti arah dari aplikasi menuju ke titik lokasi handphone Kinan. Di tengah hutan mereka menemukan sebuah boneka yang tergeletak. Begitu juga suara dari handphone Kinan persis ada di dekat boneka itu. Ketika melihat boneka itu, Faisal merasa adanya firasat buruk. Faisal meminta kepada Niki untuk segera pergi dari tempat itu. Namun justru Niki malah membawa boneka itu. Niki berharap mungkin boneka tersebut bisa menjadi petunjuk bagi mereka. Di sana ada sebuah lubang, dan anehnya suara handphone Kinan terdengar dari dalam lubang tersebut. Niki memberanikan diri untuk memasukkan tangannya ke dalam lubang itu. Namun tiba-tiba saja ada sosok makhluk yang sangat mengerikan. Niki dan Faisal berlari ketakutan. Setelah bertemu dengan ayahnya, Niki tidak menceritakan apa yang barusan mereka alami. Dia malah meminta sang ayah untuk menjemput ibunya yang masih berada di rumah warga. Setelah diselidiki lebih dalam, Majid memberitahukan kepada Adrian kalau sebenarnya di tempat ini sering terjadi kasus-kasus anak yang hilang. Dan sampai sekarang semua kasus anak-anak yang hilang tidak pernah kembali dengan keadaan hidup. Di rumah, Sandra yang tidur sendirian mulai terbangun. Tapi tiba-tiba saja mati lampu. Awalnya Sandra tidak merasa takut sama sekali. Namun tampak terdengar ada suara-suara dari dalam kamar Niki. Sandra mengira kalau Niki sudah kembali pulang. Sandra memastikan, terlihat Niki sudah tertidur dengan ditutupi selimut. Beberapa saat kemudian, handphonenya berbunyi dan mendapat panggilan telepon dari Niki. Sandra mulai merasa ada yang aneh. Sandra mencoba mengangkat telepon itu dan ternyata memang Niki yang menelepon.
Lalu siapa yang tertidur di dalam selimut? Sandra kembali memastikan dan memberanikan diri membuka selimutnya. Di dalam kamar mandi Sandra melihatkan sosok Kinan yang meminta tolong. Dia pun buka pintu kamar mandi. Tapi ternyata di sana tidak ada siapa-siapa. Tak lama kemudian terlihat sesosok hitam tinggi yang sedang menggenggam Kinan. Sandra mencoba menghindar, namun justru terjatuh hingga pingsan. Ketika sudah tersadar, dia mencoba menceritakan apa yang tadi dialami. Namun Adrian hanya menganggap kalau Sandra hanya berhalusinasi saja.